Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Oke, baik, di pertemuan kali ini saya coba bahas soal likuifaksi yang terjadi di Pasaman, Kabupaten Pasaman ya. Nah, jadi sebelumnya beredar informasi itu adalah likuifaksi, tapi dari informasi sesudah itu, misalnya dari BMKG Pusat, itu bukan disebut likuifaksi, tapi banjir bandang. Namun pendapat lain juga mengatakan berbeda. Itu memang likuifaksi yang disertai dengan longsoran, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya coba lihat misal dari sebuah pemberitaan teman-teman semua. Ini saya kutip dari Kompas ini ya. Fenomena tanah bergerak pasca gempa di Pasaman bukan likuifaksi, tapi banjir bandang. Ini terbit tanggal 26 kemarin. Nah, teman-teman semua, Koordinator Bidang Mitigasi Bencana, Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono menyebutkan, fenomena alam tanah bergerak yang terjadi di Malampah, Tigonagari, Kabupaten Pasaman pasca gempa itu bukan likuifaksi. Fenomena alam yang terjadi di Malampah, Tigonagari, Pasaman itu bukan likuifaksi, kata Daryono. Dia menyebutkan hari Sabtu kemarin. Daryono mengatakan fenomena alam itu semacam banjir bandang yang disebabkan adanya longsor dari hulu. Longsor itu, kata Daryono, merupakan akibat dari gempa yang terjadi. Longsoran itu masuk ke aliran sungai sehingga membuat aliran terbendung lalu jebol dan membawa material longsor, jelas Daryono. Sebelumnya diberitakan pasca gempa dilaporkan terjadi fenomena tanah bergerak di kawasan Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial terlihat fenomena tanah bergerak itu. Dalam video berdurasi 29 detik itu tampak tanah berwarna kecoklatan bergerak dari ketinggian dekat rumah warga. Sementara Kepala BPBD Pasaman Alim Bazar mengakui adanya fenomena tersebut di Nagari Malampah, Tigonagari. Betul ada fenomena tanah bergerak itu, tapi dilaporkan tidak ada korban jiwa, kata Alim yang dihubungi media. Pihaknya juga telah meminta warga agar berhati-hati dan menghindari lokasi tersebut. Kita imbau warga menghindar dari lokasi itu berbahaya, kata Alim. Sementara itu, ahli geologi Sumatera Barat Ade Edward mengatakan, fenomena yang terjadi merupakan likuifaksi yang disertai dengan longsor. Nah, jadi teman-teman semua, bedanya pemahaman ini. Kalau BMKG mengatakan itu bukan likuifaksi, sementara ahli geologi Sumbar Ade Edward mengatakan fenomena yang terjadi merupakan likuifaksi yang disertai dengan longsor. Jadi apapun pemahamannya, yang jelas kita semua tetap perlu hati-hati dan waspada terhadap perubahan-perubahan atau kejadian-kejadian di alam kita. Kita lanjutkan, penyebabnya menurut Ade karena adanya aktivitas gempa magnitudo 6,1 yang memicu terjadinya likuifaksi dan longsor. Jadi teman-teman semua, ada perubahan kekuatan gempa yang awalnya disebut magnitudonya 6,2. Nah, setelah itu ada revisi ya, perubahan jadi 6,1 magnitudonya. Kemudian itu diperkirakan likuifaksi yang disertai longsor. Jadi daerah itu berbahaya dan harus dijauhi, kata Ade. Ade mengatakan jika terjadi hujan maka bisa menyebabkan longsor hebat dan sangat berbahaya bagi keselamatan warga. Kita sudah meminta pemerintah daerah untuk mengimbau warga menjauh dari daerah itu, kata Ade. Oke, teman-teman semua, tentu kita berharap
Kalau informasi terakhir sudah 10 orang korban di akibat gempa ini. 4 sudah ditemukan, sisanya masih dinyatakan hilang. Ya, mudah-mudahan seluruh sanak kita, saudara-saudara kita itu cepat ditemukan. Dan kita perlu bangkit kembali setelah terjadi gempa berkekuatan 6,1 skala Richter ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Sama-sama kita berdoa seluruhnya aman-aman saja, seluruhnya cepat terselesaikan, sehingga kehidupan bisa bergerak kembali, normal kembali di Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.